Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok H ingin mempresentasikan tentang peralatan dan perlengkapan kantor. Untuk para anggota kelompok H yaitu ada Jajang Nurjaman, Rian Suhendra, Rika Rahayu, dan Lindsay Safitri. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyektor dan telepon fax. Untuk sejarah proyektor yaitu ada Jane Dolgrove adalah sebuah ilmuwan yang menemukan proyektor LCD pertama kali. Penemu tersebut berawal saat Jane akan memproduksi video ketika ia masih bekerja di sebuah universitas di New York. Saat itu Jane memiliki ide membuat proyektor LCD yang lebih cerah dari proyektor 3 CRT. Ia menggunakan elemen khusus yang disebut dengan katup cahaya untuk mengatur jumlah yang melewati proyektor. Jane mencoba memanfaatkan berbagai bahan untuk mewujudkan idenya tersebut. Pada tahun 1971, ia mencoba menggunakan kristal cair sebagai pengatur cahaya proyektor. Pada tahun 1984, Jane mendapatkan kemajuan yang signifikan atas percobaannya. Di tahun yang sama, Jane berhasil membuat proyektor LCD pertama di dunia. Kemudian masuk ke proyektor. Proyektor adalah perangkat yang dapat mengintegrasikan sumber cahaya, sistem optik, elektronik, dan display dengan tujuan untuk memproyeksikan gambar atau video ke layar atau dinding dan membuatnya terlihat lebih jelas. Atau dengan kata lain adalah alat untuk membantu menampilkan gambar, video, maupun data-data lainnya dari komputer atau laptop ke sebuah layar, atau bisa juga ke permukaan datar seperti tembok. Selanjutnya masuk ke fungsi proyektor, yaitu untuk menampilkan sebuah objek atau data, teks, gambar, video yang ada di dalam komputer atau laptop pada sebuah layar atau dinding. Kemudian ada beberapa fungsi proyektor berdasarkan penggunaannya. Yang pertama sebagai alat presentasi, di mana memaparkan presentasi akan membuat penjelasan menjadi lebih mudah dan lebih atraktif. Kemudian yang kedua sebagai media informasi, yaitu dapat menampilkan sebuah objek atau perangkat komputer menjadi terlihat lebih jelas. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai hiburan, menonton video dalam ukuran yang jauh lebih besar seperti layaknya di bioskop. Kemudian masuk ke cara kerja proyektor, di mana cara kerja proyektor tersebut berdasarkan prinsip pembiasan cahaya. Cahaya tersebut dapat dihasilkan dari 3 panel LCD yang dipisahkan berdasarkan 3 warna dasar, seperti red, green, dan blue atau RGB. Pembiasan dari 3 panel tersebut akan memancarkan cahaya dari proyektor. Semua cahaya melewati panel dan terpadu melalui prisma di dalam perangkat proyektor. Kemudian, perpaduan cahaya tersebut dipancarkan ke layar proyeksi atau media pantul yang rata sehingga proyek pada perangkat komputer atau laptop dapat diproyeksikan di layar dengan baik. Kemudian, untuk kelebihan dan kekurangan proyektor. Kelebihannya yang pertama, mudah untuk dioperasikan. Yang kedua, materi bisa tersampaikan dengan jelas. Yang ketiga, memudahkan proses interaksi. Yang keempat, mendapatkan perhatian dari audiens. Selanjutnya untuk kekurangan proyektor, yaitu yang pertama, beberapa jenis proyektor memiliki pengaturan yang rumit. Yang kedua, penggunaan proyektor menambah biaya listrik. Yang ketiga, proyektor menghasilkan radiasi yang cukup tinggi. Yang keempat, biaya proyektor biasanya mahal karena spare partnya masih jarang. Baik, selanjutnya untuk penjelasan telepon fax. Telepon merupakan perangkat atau peralatan elektronik yang digunakan dengan mengubah suara menjadi sinyal-sinyal yang akan diubah kembali menjadi suara perangkat telepon. Untuk faksimil atau biasa dikenal dengan fax, itu berasal dari kata facsimile dalam bahasa Latin yang artinya membuat salinan yang sama dengan aslinya dalam bidang yang lain. Mesin fax juga dapat disebut dengan telecopier, mesin fax,
adalah peralatan komunikasi yang digunakan untuk mengirim dokumen dengan menggunakan suatu perangkat yang mampu beroperasi melalui jaringan telepon dengan hasil yang serupa dengan aslinya. Menurut A.G. Pringgodikdo, yaitu mesin fax adalah sistem transmisi tanpa kawat untuk gambar-gambar dan grafik-grafik dengan cara mengatur sinar matahari dan fotoelektrik sel serta mengubah bagian gelap dan terang di suatu bahan sehingga dapat dipancarkan dalam suara. Lalu pesawat penerima akan mengubahnya kembali seperti aslinya kepada kertas yang telah diolah secara ilmiah. Selain mengirimkan dokumen, mesin fax juga mampu menghantarkan citra foto dengan fasilitas halftone atau mesin fax biasanya terdiri dari modem, mesin fotokopi, terus alat pemindai gambar dan alat pencetak data atau printer. Kemudian cara kerja telepon fax, yaitu proses kerja mesin fax diawali dengan keharusan bahwa penerima dan pengirim harus memiliki mesin fax. Pengirim akan memasukkan dokumen yang hendak dikirim ke bagian feeder mesin fax dan selanjutnya menekan nomor telepon mesin fax yang dituju. Ketika koneksi telah terjadi dengan mesin fax tujuan, maka mesin fax akan melakukan scanning dengan membaca area yang sangat kecil pada dokumen tersebut. Mesin fax tersebut akan mengubahnya menjadi suatu sinyal listrik untuk kemudian menerjemahkan daerah yang dibaca sebagai daerah gelap dan daerah terang dengan menandainya 0 untuk gelap dan 1 untuk terang. Sinyal listrik tersebut lalu ditransmisikan melewati saluran telepon yang menuju mesin penerima fax. Mesin penerima tersebut kemudian menangkap dan mengartikan sinyal listrik untuk mengubah suatu dokumen yang persis sama dengan aslinya dan kemudian mencetaknya. Kemudian dalam mencetak dokumen melalui mesin fax digunakan kertas khusus yaitu thermal paper yang peka panas atau heat sensitive thermal. Thermal paper adalah kertas yang dipenuhi dengan bahan kimiawi yang akan berubah warna ketika dipanaskan. Kertas ini biasa digunakan pada pencetak thermal. Kemudian permukaan thermal paper dilapisi campuran bahan penawaran yang padat dan kandungan yang sesuai seperti fluoron, leucodi, dan oktadiposiponic acid. Thermal paper mengandung konsentrat bisopenol A yang cukup tinggi, yaitu bahan pemecah endokrin. Untuk tindakan pencegahan dalam dunia bisnis, kertas thermal mesin fax tidak dapat diakui sebagai bukti nyata dan dalam hukum undang-undang, kecuali jika telah disalin terlebih dahulu. Hal ini terjadi karena tinta yang digunakan pada kertas fax mudah luntur, terutama jika disimpan dalam waktu yang lama. Selain itu, kertas tersebut juga mudah tergulung dan gambar atau tulisan rentan pudar jika terkena panas matahari. Kemudian untuk kekurangan dan kelebihannya. Untuk kelebihannya, mesin fax membantu mengirim suatu dokumen ke tempat yang jauh dalam waktu singkat. Ketika mengirim dokumen ke tempat yang jauh, maka mesin fax akan mengirim lebih cepat dan spontan, melampaui kinerja pengirim surat melalui pos. Namun untuk kekurangan, mesin fax adalah kualitas telah menurunkannya dalam posisi di bawah surat elektronik atau email sebagai alat transfer dokumen secara elektronik yang telah tersebar luas dan digunakan banyak sekali orang-orang. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rian Suhendra dari kelompok H. Di sesi ini, saya akan menjelaskan pengertian komputer dan printer. Baik, yang pertama,
Pengertian komputer dalam bahasa Inggris disebut dengan computer. Secara garis besar adalah perangkat elektronik yang terdiri dari beberapa komponen. Adapun secara singkat, seorang ahli bernama Robert H. Blismer berpendapat bahwa komputer merupakan alat elektronik yang dapat melakukan beberapa tugas antara lain menerima data masukan atau input, memproses data yang telah diinput sesuai perintah yang diberikan, menyimpan hasil olahan data yang sebelumnya telah diinput. Baik, ada manfaat komputer. 1. Mempercepat menyelesaikan tugas pelajar. Bagi pelajar, tugas adalah hal yang wajib. Semakin berkembangnya zaman, semakin berkembang pula sistem pembelajaran. Dengan komputer, mempermudah mendapat informasi karena tinggal browsing saja di internet tentang tugas kita, lalu tinggal dicetak. Kedua, mempermudah administrasi di desa. Zaman semakin modern. Untuk melakukan pendataan warga desa sudah menggunakan komputer. Karena dengan komputer dinilai lebih cepat dan akurat. Dan komputer juga dapat membantu pekerja staf di desa. Yang ketiga, komputer juga sebagai mata pencaharian. Karena dengan adanya komputer, pasti ada orang yang bertugas untuk memperbaiki komputer, atau disebut juga dengan teknisi komputer. Banyak yang kita temui tempat-tempat reparasi komputer, jual beli komputer bekas, dan install sistem operasi. Hal tersebut bisa menjadi kesempatan bagi teknisi komputer untuk mencari uang. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan pengertian printer. Printer secara umum adalah suatu alat yang terhubung ke perangkat komputer dan mencetak hasil kerja komputer, baik berupa teks, gambar, ke media kertas, atau sejenisnya. Proses tersebut diperintahkan oleh komputer dan dikeluarkan melalui parallel port untuk melaksanakan tugasnya, yaitu mencetak. Fungsi printer adalah 1. Mencetak dokumen. Dokumen yang akan dicetak adalah dokumen yang sudah dibuat di komputer menggunakan software Microsoft Office, yaitu seperti Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word. Jadi, dengan adanya printer ini, maka dokumen tersebut akan dapat muncul dalam bentuk fisik. Yang kedua, selain bisa mencetak dokumen, printer ini juga mampu mencetak foto. Berikut saya akan mempraktekkan cara menggunakan mesin peralatan kantor, yaitu mesin komputer. Pertama adalah kita hidupkan terlebih dahulu komputernya dengan menekan tombol power seperti ini. Ini adalah tampilan awal saat dinyalakan komputer. Baik, saya akan mempraktekkan cara menggunakan komputer. Pertama, saya akan mencontohkan cara menginput data atau mengetik kata di Microsoft Office Word. Pertama, buka Microsoft Office Word. Misalnya saya ingin membuat company profile. Kita masukkan kata menggunakan keyboard dan tambahan atau bantuan kursor atau menggunakan mouse seperti ini. Setelah kita input
data atau kata tersebut di Microsoft Office. Selanjutnya kita save dokumen tersebut agar jika ada revisi atau kata yang kiranya kurang bisa diedit. Kita save di sini. Oke. Kemudian kita rename sesuai file yang diinginkan. Misalkan company profile underscore Rian, seperti ini. Kemudian pilih save. Dengan otomatis maka akan tersimpan dengan nama file yang telah dibuat seperti ini. Kemudian saya akan mencetak dokumen pada Microsoft Office Word yang sudah saya buat. Caranya adalah pilih menu button sebelah kiri pojok atas, kemudian pilih menu print, pilih device printer yang ready. Nah, di sini ready, yang ready-nya itu adalah copy 1. Kemudian klik OK. Oke. Nah, ini adalah hasil dokumen yang telah tercetak menggunakan printer. Sekian penjelasan dari saya. Atas perhatian dan waktunya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jajang Nurjaman. Saya ingin mendemonstrasikan dua alat kesehatan sesuai tugas mata kuliah praktikum perkantoran. Di sini saya sudah siapkan satu ini tensimeter digital dan ini saturasi digital. Dua alat ini sangat sering digunakan di tempat kerja saya, terutama digunakan sama dokter, sama perawat untuk mengukur tekanan darah pasien, saturasi pasien. Yang pertama saya akan coba mendemonstrasikan alat saturasi digital. Di sini ini saturasi digital udah lumayan yang terbaru ya. Jadi alat ini bisa mengukur jumlah oksigen dalam darah kita sama denyut nadi kita. Caranya sangat gampang. Kalau kita akan memakaikan ini kepada pasien atau orang lain, kita bersihkan dulu jari di antara jari 5 ini, kita bersihin salah satu. Terus biasanya saya bersihkan pakai alkohol swipe tuh bisa. Kalau enggak pokoknya dibersihkan, boleh dengan apa saja, yang penting dibersihkan dulu biar steril. Setelah dibersihkan, kita masukkan ini jari kita, tinggal ini bisa dibuka nih. Ini dibuka, terus masukkan jari kita ke sini. Terus di sini ada tombol on. Terus kita tinggal tekan aja. Nah, ini udah mulai bergerak. Terus kita diamin ya untuk beberapa menit biar saturasinya bekerja dulu. Oke. Hasilnya udah terlihat di sini 99/59. Ini kadar oksigen yang ada dalam tubuh kita 99, terus ini denyut nadi kita 58. Sangat mudah untuk menggunakan saturasi digital ini, apalagi dalam pandemi COVID kayak gini, kita disarankan untuk mempunyai pribadi yang kayak gini ya.
biar kita bisa mengecek kandungan oksigen yang ada dalam darah kita dan denyut nadi kita. Jadi kita bisa tahu kondisi kita lagi baik. Kalau lagi kurang fit, kita tinggal pakai ini aja. Ini cara yang paling simple ya. Oke, cukup sekian untuk alat yang pertama. Kita lanjut ke alat yang kedua, yaitu satu tensimeter digital. Kalau yang tadi pertama tuh saturasi digital, sekarang tensimeter digital. Tensimeter digital lebih gampang ya daripada tensi digital yang manual tuh. Tensimeter yang manual itu lama sekali, harus dikompa dulu, harus ditempelin dulu. Kalau ini sangat mudah, bahkan orang-orang biasa juga bisa menggunakannya tanpa perlu yang ribet-ribet kayak gitu. Bisa lihat tutorial di YouTube atau apa, bisa ya. Ini udah kita siapkan. Caranya sangat gampang sekali. Jadi kita tinggal buka sedikit, masukkan ke jari kita. Ini hampir sama dengan yang saturasi digital. Kita kencangkan di sini. Kita kencangkan dan usahakan tangannya di kepal begini ya. Terus taruh di bawah. Terus ini kan ada tombol start, kita pencet start ya. Saya pencet start dulu. Tunggu beberapa menit. Tekanan darah saya udah keluar di sini 121 per 83. Nih kalau 181 per 83 itu masih terhitung normal ya. Kalau kurang dari 100 itu bisa dibilang hipotensi, jadi kekurangan tekanan darah. Kalau di atas 130 ke atas itu bisa dibilang hipertensi, tapi tetap harus dilakukan pengecekan selanjutnya, nggak terpaku dengan tensi yang ini. Jadi harus kayak model cek lab, cek darah, dan lain-lain. Jadi kita nggak bisa, ini hanya tes ini aja, tes awal aja untuk menentukan dia kurang tekanan darah, kurang ini, tetap harus cek darah ke lab. Biasanya kedua alat ini tuh sering dibawa-bawa nih sama dokter, sama perawat, karena ini tuh bisa dibeli di luaran ya, di tempat-tempat alat kesehatan. Alat-alat ini sering digunakan pas lagi transfer pasien, karena yang simpelnya ini gitu. Jadi sering digunakan itu karena simpelnya ini tinggal bisa dikalung di leher. Jadi kalau pasien kondisinya lagi agak kurang bagus atau jelek, biasanya si saturasi digital ini nempel terus di jarinya sambil kita memindahkan pasien dan sambil memantau kadar oksigennya berapa dalam darahnya dia, terus berpantau sampai ke tempat pasien yang baru itu, atau kalau enggak tempat perawatan atau tempat tindakan. Jadi alat-alat tensi digital ini sangat mempermudah para pekerja tenaga kesehatan, terutama dokter, perawat, terus asisten perawat. Jadi sangat
sangat membantu kalau menurut saya. Jadi simple aja, mempersingkat waktu. Terus akurasi datanya itu hampir 98% lah tepat daripada yang manual itu, yang dipompa-pompa itu kan harus beberapa kali, nggak langsung sekali jadi memakan waktu gitu. Jadi kasihan ke pasien yang lainnya, jadi memakan waktu, kurang efisien lah kalau yang manual itu. Jadi ini udah yang terbaru, jadi lebih simpel sih menurut saya. Mungkin cukup sekian pengertian atau demonstrasi alat dari saya. Saya minta maaf bila saya masih kurang dalam menjelaskannya, atau banyak kekurangan, atau masih belum tepat pada alat yang saya jelaskan. Saya mohon maaf karena saya juga masih dalam tahap belajar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Rahayu dari kelas 213B07. Kelompok A ingin menjelaskan tentang lensometer dan trilens. Di sini ada sejarah lenso. Pada tahun 1848, Anthony Claude memproduksi fotogrometrik, yaitu alat yang dirancang untuk mengukur intensitas sinar fotogetik. Pada tahun 1849, ia menonjolkan fosimeter untuk mengamankan fokus sempurna dalam potret fotografis. Pada tahun 1876, Herman Snellen memperkenalkan fotokometer yang serupa dengan bangku optik yang dapat mengukur kekuatan dan menemukan pusat optik lensa cembung. Trotman melangkah lebih jauh pada tahun 1912 memperkenalkan alat ukur langsung yang pertama. Lensmeter atau lensometer juga dikenal sebagai fosimeter atau vertometer adalah instrumen optalmik, alat yang digunakan untuk urusan mengukur lensa. Namun dalam prakteknya, lensometer tidak hanya sekedar untuk mengukur ukuran minus, plus, silinder, dan aksis, tapi lebih dari itu. Lensometer di pasaran yang dipakai di optik maupun di klinik banyak sekali macamnya. Namun mulai dari yang model mengintip, baik pakai baterai maupun listrik, dan sampai model digital yang semi-otomatis atau otomatis. Di sini juga fungsi lensometer antara lain, yang pertama untuk menentukan power lensa, baik itu minus, plus, dan silinder. Kita bisa melihatnya dengan menggunakan ini, teropong ini. Kita bisa melihat dengan menggunakan seperti ini, seperti di keker. Yang kedua, menentukan aksis dan hasil pengukuran dari arah aksis, yaitu kita putar yang ini. Di sini bisa melihat minus atau plus ataupun silinder dengan cara diputar. Yang ketiga, menentukan posisi titik fokus pada lensa. Kita di sini bisa melihat titik fokusnya dari sini, dari arah sini. Di sini kita bisa menentukan. Melihat kualitas lensa, kita bisa meneropongnya lewat sini. Apakah lensa itu baik, minus, plus, dan silinder. Yang kedua yaitu trilens. Trilens adalah pemeriksaan mata yang baik dilakukan melalui 2 tahap, yaitu yang pertama dengan pemeriksaan mata secara manual, dan yang kedua yaitu dengan mesin komputerisasi. Pemeriksaan mata secara manual mengutamakan informasi yang didapat dari sang pasien, seperti gejala dan riwayat mata apa saja yang pernah dialami.
Berikut pembahasan dari hasil pemeriksaan. Sedangkan pemeriksaan mata dengan komputer maupun mesin lebih mengutamakan kecepatan serta ketepatan dari proses pemeriksaan itu sendiri. Pemeriksaan mata pakai tray lens atau secara manual, yaitu dengan cara menggunakan, pertama-tama kita berikan dulu minus terendah, yaitu min 1/4. Posisikan seperti ini. Apabila pasien tersebut masih tidak jelas melihat, dengan menggunakan ini kita bisa melihat apakah dia bisa melihat tulisan paling bawah yang ini atau belum. Jika belum, maka kita tambahkan minusnya. Apabila pasiennya masih tidak bisa melihat dengan jelas, maka kita tambahkan minusnya menjadi 1/2. Hingga pasien tersebut bisa melihat dengan jelas sampai tulisan yang paling bawah ini. Nah, apabila dia masih tidak bisa melihat dengan jelas, kemungkinan besar dia matanya ada silinder. Nah, yang kita lakukan yaitu dengan mengetes matanya melihat garis-garis ini. Garis-garis ini aslinya itu hitamnya rata sama rata. Nah, apabila orang tersebut melihat garis ini ada yang lebih hitam, maka kemungkinan besar dia matanya ada silindernya. Pemeriksaan mata menggunakan komputer. Kelebihan dari pemeriksaan mata menggunakan komputer adalah mampu mendeteksi kelengkungan mata dan fokus cahaya yang menciptakan bayangan pada retina dengan aman dan mudah. Ia juga menggunakan program canggih yang dapat mengkalkulasi ukuran lensa secara otomatis sesuai dengan kebutuhan pasien. Meskipun begitu, banyak penelitian yang menilai ketepatan dari mesin refraksi ini tidak cukup akurat jika dibandingkan dengan pemeriksaan manual. Hal-hal ini mempengaruhi ketepatan, antara lain kemampuan untuk beradaptasi dengan alat tersebut, adanya kesalahan atau error pada mesin. Beberapa penyakit mata kronis dapat dialami pasien dan kondisi pasca operasi mata. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.